Bapak Ibu umat Kristiani yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya Pendeta Musa Tandiboyong yang dijadwalkan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Makassar untuk mengisi pemberitaan firman hari ini, hari Rabu tanggal 28. Untuk memulai ibadah ini, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 188 pertama dan kedua. Kristus bangkit seorang. Untuk pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dan renungkan terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-29. Sebelumnya kita membaca dan merenungkan, mari kita mohon pertolongan kuasa Roh Kudus dan kita berdoa. Kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah, Bapa pengasih di dalam Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh menyatakan kasih setiamu senantiasa dalam hidup kami, sehingga dengan kasih-Mu itu hidup ini masih saja kami miliki dan tidak menjadi mangsa dari kuasa maut. Kami bersyukur bahwa pada kesempatan saat teduh malam yang diselenggarakan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk ini kami mohon kuasa Roh Kudus untuk membimbing kami di dalam memahami firman ini, terlebih lagi di dalam memberlakukannya. Untuk itu Bapa, dengarkan kami berdoa, dan doa ini kami naikkan kepadamu dalam keampunan dosa melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Judul: Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dari kedua perikop pembacaan kita malam ini, akan kita renungkan dalam tema berbunyi, Paskah adalah deklarasi kuasa mutlak Allah dan merupakan proklamasi kemerdekaan atas dosa dan maut. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini kita masih dalam suasana Paskah yang diperingati oleh gereja selama 40 hari sebelum Tuhan Yesus naik kembali ke sorga. Namun, masa 40 hari itu mengundang pertanyaan bahwa kenapa hanya 40 hari Tuhan Yesus tinggal di dunia setelah ia bangkit? Kenapa tidak untuk selama-lamanya? Sebab kalau Tuhan Yesus itu tinggal terus berada selama-lamanya di dunia sesudah ia bangkit, maka dapat dipastikan tidak akan ada penolakan dari manusia untuk mengakui dan menyembah Dia selaku Tuhan dan Juru Selamat. Sebab manusia hidup dengan fakta yang tidak terbantahkan. Tapi tidak seperti yang kita kehendaki. Yang terjadi adalah kehendak Allah. Kehadiran Yesus di dunia ini akan diakhiri sesudah 40 hari yang berlangsung mulai pada kenaikannya kembali ke sorga. Dan tentu ada maksud Allah atau apa yang hendak dikatakan oleh Allah dalam masa 40 hari Yesus masih tinggal di dunia. Saudara-saudara, Allah mau menggunakan 40 hari itu dengan menegaskan bahwa pertama,
segala yang ia firmankan dipenuhi. Tidak ada yang merupakan hal bohong. Yesus pernah katakan, Anak Manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa, lalu membunuhnya. Tetapi pada hari yang ketiga, ia akan bangkit dan hidup kembali. Dan itulah yang dinyatakan pada hari Paskah. Kedua, yang Allah hendak nyatakan pada hari Paskah itu ialah bahwa batu penutup kubur yang besar terguling dengan sendirinya. Kubur juga kosong. Dan ini yang dimaksudkan, Paskah adalah deklarasi kuasa mutlak Allah kepada dunia. Kuasa mutlak Allah dan sekaligus merupakan proklamasi kemerdekaan atas dosa dan maut, di mana dinyatakan manusia telah ditebus dari dosa dan kembali beroleh hidup kekal bersama Yesus Kristus dalam kerajaannya. Disitulah kehidupan yang ditebus ini akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Itulah sebabnya Ia dikukuhkan sebagai Raja atas segala sesuatu, dan mau mengatakan seperti yang diproklamirkan oleh Dia sendiri, bahwa Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali Dia. Yohanes 14 ayat 16. Dan sebelumnya pada Yohanes 3 ayat 16 dikatakan dalam kesaksian Yohanes bahwa karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya lah anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya akan selamat. Yang percaya saja yang akan selamat. Selanjutnya, masa 40 hari itu Allah mau gunakan untuk menelanjangi manipulasi fakta yang menyangkal kebangkitan Tuhan Yesus dengan berita yang sudah disiarkan oleh para penjaga kumur karena telah disogok oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, lalu mengatakan murid-muridnya yang mencuri mayatnya dan lalu dipindahkan ke tempat yang tidak kami tahu. Waktu itu kami terlelap, tertidur, dan tidak merasakan murid-murid datang mengambilnya dan memindahkannya ke tempat lain. Sekalian juga dalam Paskah Allah menegaskan bahwa masa 40 hari sebelum kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah suatu masa yang sangat sempurna, di mana kuasa penyelamatan Allah atau misi penyelamatan yang diterima oleh Yesus sudah selesai secara sempurna. Dan selanjutnya juga mau dikatakan bahwa Ia tahu segala keadaan muridnya, sekalipun Ia nantinya tidak akan ada di antara mereka. Ia tahu jikalau murid-murid dibimbang dan menemuinya serta memulihkannya dalam kondisi percaya seperti yang telah kita baca tadi dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 29. Di situ dikatakan ketika murid-murid berkumpul di sebuah rumah karena takut dan mengunci pintu, Yesus datang tanpa terhalang dengan pintu yang terkunci itu. Kuasanya menembus segala-galanya.
Rumah yang sedang terkunci tidak menghalangi untuk hadir di antara murid-muridnya. Tiba-tiba saja ia datang dan hadir di antara murid yang sedang ketakutan, lalu berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Aku ini bukan hantu, aku bukan bombo, seperti yang kamu sangkakan." Kepada Thomas, ia lalu berkata, "Thomas, taruhlah jarimu pada bekas paku di telapak tanganku, dan tanganmu pada bekas tombak di lambungku, supaya jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah bahwa sungguh akulah ini yang telah bangkit dari kematian." Selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudaranya, umat Kristiani yang dikasihi Tuhan, masa 40 hari itu digunakan oleh Allah untuk menegaskan bahwa segala keadaan yang kita alami dan hadapi tidak ada yang terlindung pada pemandangannya. Ia tahu ketika kita dalam kegagalan. Ia tahu jika kita sedang dalam kekecewaan. Yang sedang kita alami tidak ada yang tersembunyi. Sebagaimana yang dia lakukan ketika murid-muridnya sudah semalam-malaman menebar jala, tetapi hasilnya nol, hasilnya kosong, mengecewakan. Namun setelah menebarkan jala atas perintah Yesus di tepi Tasik Tiberias itu, hasilnya luar biasa, hasilnya melimpah. Yang besar-besar saja 150 ekor, tidak peduli lagi yang kecil-kecil. Saudara-saudara, dari semua peristiwa penampakan Tuhan Yesus selama 40 hari sesudah ia bangkit, adalah jaminan bagi setiap orang percaya, jaminan kepastian dalam menjalani kehidupan. Penampakan Yesus selama 40 hari itu mau mengatakan bahwa hidup dan kehidupan ini adalah dalam kuasa mutlak Yesus Kristus. Hidup dan kehidupan orang-orang percaya terselenggara sepenuhnya dalam kuasa Yesus yang bangkit itu, baik jasmani maupun rohani, terpelihara dan terselenggara dalam kuasa dan kasih Dia yang telah menang atas maut. Karena itu, saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam memahami dan meyakini bahwa Yesus yang bangkit ialah penguasa mutlak, maka Petrus katakan, "Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, dan Dia akan memperdulikan kamu." Tidak ada yang lepas dari kepedulian terhadap hidup dan kehidupan yang kita jalani dan alami. Atau seperti yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, pasal 15 ayat 58. Ia mengatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, dalam hubungan dengan Tuhan tidak ada jerih payah kita yang sia-sia." Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam hubungan dengan Yesus Kristus yang telah memenangkan kehidupan, tidak ada pekerjaan yang akan mengecewakan. Sebab itu, Paskah yang kita sedang peringati ini adalah alasan pertama dari gereja, alasan pertama dari orang-orang percaya bahwa hidupnya terselenggara dalam kuasa dan kasih Tuhan Yesus yang bangkit itu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat.
Ya Allah, Tuhan penguasa mutlak di langit maupun di bumi. Dan siapa yang hidup dalam kuasa mutlak Allah, hidupnya terselenggara penuh di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati kami dengan firman ini, sehingga dapat memberikan kami ketenangan, sehingga kami tidak hanyut, kami tidak tenggelam ketika kami harus menemui kegagalan-kegagalan, ketika kami harus menghadapi pencobaan-pencobaan. Biar kuasa-Mu, biar kasih-Mu yang menatang dan menggenggam kami, agar segala sesuatu yang Engkau sudah capai sehubungan dengan kehidupan yang di dalamnya damai sejahtera-Mu boleh dinyatakan untuk kami alami bersama Kristus yang bangkit itu, akan terus menguatkan kami meniti kehidupan sehari-hari, akan menguatkan kami sebagai orang tua dalam rumah tangga, bahwa Tuhan sendiri akan berkenan pakai kami dalam membina kehidupan di rumah tangga, memuliakan Engkau, terutama bagaimana harapan kami terhadap anak-anak karunia-Mu boleh kami bimbing dengan tuntunan Roh Kudus untuk menemukan janji-janji-Mu, bahwa anak-anak orang percaya tidak akan dibiarkan sia-sia. Anak-anak orang percaya tidak dibiarkan meminta-minta, malahan Tuhan akan pakai menjadi berkat untuk dunia. Dan dalam kaitan janji ini, kami sendiri yakin Engkau yang akan membimbing anak-anak kami dalam pertumbuhan untuk hidup takut dan hormat kepadamu. Memberkati anak-anak kami di dalam menekuni ilmu sebagai alat yang dapat dipakai dalam rangka menyatakan panggilan-Mu melalui pekerjaan-pekerjaan, melalui pelayanan-pelayanan. Dan di dalam mencari pekerjaan-pekerjaan itu, kami sungguh yakin bahwa Tuhan sendiri yang akan memimpin dan mengarahkan anak-anak kami kemana dan di mana Tuhan telah menyiapkan, maka menyiapkan orang-orang tertentu yang berwenang dalam sebuah pekerjaan untuk dapat menerima anak-anak kami sebagai teman di dalam menunaikan sebuah pekerjaan. Kami juga menaikkan doa, kiranya gereja-Mu yang setiap saat mendapat goncangan dari dunia luar, dari orang-orang yang tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan, sering dengan penindasan, penganiayaan, penghinaan. Kuatkan kami sebagai orang percaya ataupun gereja untuk terus mau menyatakan dan menyaksikan bahwa hanya Yesus saja yang layak dipuji dan dimuliakan, karena Dia saja yang menjadi jalan, menjadi kebenaran, dan hidup menuju kepada Bapa. Kuatkan kami sebagai gereja dan sebagai hamba-hamba-Mu untuk tidak digentarkan oleh keganasan-keganasan dunia yang merupakan manifestasi atau penjelmaan suatu kuasa iblis yang membenci Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam kehidupan kami sebagai gereja, khususnya di wilayah 4, Tuhan sendiri tahu bahwa
betapa kehadiran kami itu menjadi kebencian bagi sesama kami, tetapi kuatkan kami untuk tidak digentarkan oleh kebencian itu. Bapa di sorga, kami menaikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, terutama pemimpin-pemimpin kami, pemerintah, karuniai kuasa dan hikmat, untuk memampukan mereka bagaimana memimpin dan membangun bangsa dan negara ini. Di dalamnya Engkau dipermuliakan. Tuhan di sorga, kami juga menaikkan doa syafaat bagaimana kepanikan dunia dalam menghadapi mewabahnya virus corona. Tuhan, kiranya kebangkitan Kristus akan senantiasa menjiwai kami bahwa kematian sudah dikalahkan, apalagi virus corona. Sebab itu ya Bapa, dengarkanlah doa-doa kami, doa-doa umat-Mu seluruh dunia yang memohonkan kiranya kuasa dari virus corona ini ditaklukkan, dihalau oleh kuasa kebangkitan Tuhan kami, Yesus Kristus. Sertai kami sepanjang malam ini. Kiranya besok kami pun bangun dengan selamat, untuk boleh lagi mewujudkan panggilan-Mu dalam hidup, melalui pekerjaan, melalui usaha, melalui pelayanan dan kesaksian. Lalu Tuhan mau mengasihi kami dan mengampuni kami dalam segala kesalahan dan dosa kami yang sudah menyakiti hati Tuhan dan juga yang menyakiti hati sesama kami. Supaya dengan pengampunan Tuhan, berkat-berkat Tuhan juga selalu layak kami terima. Lalu dengarkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita sama-sama telah mengikuti ibadah saat teduh malam. Dan tentu saya sebagai pendeta sangat bersyukur bahwa saya diberi kesempatan pada malam ini untuk dapat mewartakan firman Tuhan. Dan kita mohon, saya mohonkan kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menguatkan kita untuk meniti dan menapaki kehidupan yang penuh dengan goncangan, yang penuh kecemasan dan ketakutan, dalam keyakinan bahwa Kristus telah menang atas maut, dan itu juga merupakan kemenangan atas kehidupan dari orang-orang percaya terhadap segala sesuatu yang menakutkan. Biarkan firman Tuhan ini mengukuhkan kita semua untuk selalu melibatkan diri dalam pelayanan yang diselenggarakan baik oleh jemaat, baik oleh klasis, wilayah, sampai sinode. Di dalamnya kita semua berpartisipasi untuk melibatkan diri dengan berbagai cara di mana kita bisa diikutkan atau mengikutkan diri, mengambil bahagian di dalam amanat Tuhan yang mengatakan, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa menjadi muridku, dan aku akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Selamat malam untuk kita semua.